Mengasuh tadi diartikan menghitung. Kita artikanlah menghitung, maka tidak bakal nyambung Bu. Kita bawa lagi ke pemikiran. Kayak mana guru TK ketika dia ngajak muridnya berhitung. Apa kata guru TK? Anak-anakku, yuk kita berhitung sampai 100. Anak yang cerdas bertanya sama gurunya, betul? Bu, kita berhitung sampai 100 itu dari mana? Betul tidak? Apa dari 1? Apa dari 50? Atau juga kita hitung dari 100 itu mundur? Makanya Bu, proses berhitung itu caranya ada. Ada cara dari 1, ada cara langsung potong tengah, ada caranya berhitung mundur kayak ibu-ibu nonton di Global TV. Bedah rumah, ya Bu? Pernah nonton bedah rumah? Kalau sudah bedah rumah itu terakhir itu dibawa oleh pembawa acaranya, diajaklah masyarakatnya, ayo Bapak Ibu kita buka tirai ini, kita hitung mundur dari angka 3, betul tak? Berhitung Bu? Berhitung dari 3, 2, 1, hitung juga namanya, betul tak? Saya mau tanya nih, ibu-ibu punya duit 1 juta, ibu hitung dari mana? Hah? Bu, ibu hitung dari mana? Ini ada duit 1 juta nih. Misalkan duit 100-nya ada 10 lembar, ibu hitung dari mana? Dari 1 dulu. Hah? Dari 100. Ada nggak ibu ngitungnya dari 1? Hah? 1 sama 100 beda loh. Kalau 1 lembar beda. Maksud saya ini ada nggak ibu menghitung duit 1 juta tadi? 1, 2, 3, 4 sampai 100, 101, 102, 103, 1000, 1001, 1002, 2000. Ada nggak? Akhirnya 100.000, 101, 101. Apa ya kelas nyebutnya? Ada nggak begitu ibu hitung? Enggak kan? Ibu menghitung 1 juta, duit ada lembaran 10, ibu langsung menghitung yuk 100, 200, 300. Enggak kata ibu 100, 101, 102 sampai 200. Enggak, ibu langsung putus-putus hitungnya, berat. 100, 200, 300, kan langsung lompat-lompat, betul Bu? Makanya berhitung metodenya adalah caranya. Maksud dari berhitung ini memulainya. Jadi menghitung itu ada mulai dari 1, ada mulai dari 50, kan itu 100. Ada mulai yang dari mundur ke belakang, ya, dari 3 ke 1 mundur namanya, ya. Ada yang menghitungnya maju dari 1 ke depan, betul? Itu namanya cara berhitung. Artinya apa? Secara apa? Terserah kita memulainya dengan cara yang bagaimana. Memulainya dari mana, betul Bu? Betul Bu? Tadi hitung-hitungan Allah kasih hadisnya, Rasul kasih hadisnya, ada 99 nama Allah kurang 1, 100. Kan sudah hitung-hitungan tuh, betul tak? Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa ahsaha tadi menghitung, kita artikan karena menghitung caranya adalah memulai dari mana. Kan menghitung tuh, mulai dari 1 kah? Mulai dari 50 kah? Atau mulai dari 100? Kan gitu. Jadi man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang tahu mulainya dari mana itu. Barang siapa yang tahu mulainya dari mana, itu yang bisa masuk surga. Bu, dari mana mulainya Bu? Dari mana? Saya kasih tahu Bu, mulainya dari al-wajidu. Dari mana mulainya Bu? Dari al-wajidu. Apa arti al-wajidu?
Ayo cari. Tuh buka surah Yasin yang ada Asmaul Husna. Ayo, al-wajidu apa artinya? Hah? Yang menemukan. Bu, jangan melamun ya Bu. Kami sampai di sini Ibu terputus lamunan melamun keluar, balik ke rumah, Ibu jalankan apa yang saya ceramah ini. Kata Pak Ustadz Yatim, mulai dari Asmaul Husna itu dari al-wajidu. Besok dipanggil orang acara, Ibu tampil baca Asmaul Husna. Ibu langsung mulai baca Wallahul ladzi al-wajidu. Jangan salah paham ya Bu. Kalau wiritannya kayak itu, syair seperti itu, baca Asmaul Husna seperti itu, ya tetaplah seperti biasa. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikil qudusus salam. Seterusnya tetap begitu. Tapi yang bagaimana yang saya maksudkan mulai dari al-wajidu, mulainya itu adalah dalam aplikasi kehidupan. Mulainya dari apa? Perbuatan. Di perbuatan. Di kehidupan sehari-hari. Makanya kita balik lagi tadi ceritanya. Kenapa perpecahan semakin melebar? Perselisihan semakin membesar. Ya, pertengkaran cekcok tadi sang suami istri semakin riuh, semakin gaduh, tidak ada semakin mengecil, semakin halus, semakin adem, tidak ada semakin damai, tidak bisa mendapatkan jalan hasil yang terbaik. Kenapa perpecahan kok seperti itu, pertengkaran seperti itu, sehingga orang tidak lagi mau berteguran, tidak mau memaafkan dan lain sebagainya. Kenapa? Akibatnya tadi karena kita salah dalam menjalankan Asmaul Husna. Coba Bu, ketika dalam ribut, ini ngomel-ngomel kita nih, ngomel nih suami istri, ngomel nih kita sama orang, ngomel sama ketua atau ketua ngomel sama anggota, ya dah, pokoknya mau ribut sama tetangga. Lagi ribut itu emosinya hadir gak Bu? Marah, betul? Kadang-kadang urat-urat lehernya keluar, saking marahnya. Ya Bu, mata melotot-melotot. Tiba-tiba di saat kita marah tadi, tersentak kita ingat dengan Asmaul Husna. Apa? Al-wajidu. Apa arti al-wajidu? Yang mana? Bukan. Apa yang ditemukan? Ini yang kita kaji. Yang ditemukan apa? Yang ditemukan adalah salahnya kita. Yang ditemukan apa? Angkuhnya kita. Yang ditemukan apa? Merasa benarnya kita. Yang ditemukan apa? Merasa tidak mau dipersalahkan kita. Tidak mau disalahkan. Pokoknya yang benar sendiri. Itu yang ditemukan. Ketika kita ribut, tahu-tahu kita ingat itu. Oh iya ya, sebenarnya saya yang salah. Nah, temukan itu. Bu. Oh iya ya, sebenarnya saya yang nak menang sendiri. Oh iya ya, sebenarnya saya yang angkuh. Oh iya ya, sebenarnya saya yang tidak mau disalahkan. Ketika kita bisa menemukan sifat itu dalam diri kita, insya Allah akan hadirlah Asmaul Husna berikutnya, tanpa kita sebut-sebut, tanpa kita baca-baca, hadir langsung dalam diri kita. Masuklah sifat berikutnya dari Asmaul Husna, namanya sudur. Apa sudur? Apa sudur? Sudur sadar.
Sudur itu sadar. Di ujung kesadaran, sudur. Sadar. Jadi ketika kita sudah menemukan, oh iya ya, sebenarnya saya yang salah, akhirnya masuklah Asmaul Husna berikutnya apa? Sadar. Ketika sudah masuk sifat sadar, akhirnya masuk lagi sifat berikutnya apa, Bu? Masuk Asmaul Husna berikutnya Latif. Tadi kan waktu marah-marah, ya marah-marah, marah-marah, sadar, oh ya sebenarnya saya yang salah. Akhirnya yang marah-marah tadi karena sudah sadar, perubahan terjadi dalam sifat bicara mulutnya. Yang tadi agak ketus, akhirnya berubah. Yang tadi kasar, akhirnya melembut. Betul Bu? Akhirnya lembut. Setelah masuk kelembutan tadi, masuk lagi Asmaul Husna berikutnya Rahman. Masuk lagi berikutnya Rahim. Sudah punya sifat kasih sayang. Akhirnya dengan sifat kasih sayang tadi, masuk lagi sifat Allah Rauf. Apa Asmaul Husna Rauf? Memaafkan. Masuk lagi Maghfirah, mau mengampuni. Masuk lagi Majid, menjadikan diri kita mulia, ucapan kita mulia. Masuk lagi bijaksana, masuk lagi ini, masuk lagi itu. 99 Asmaul Husna hadir dalam diri kita. Kira-kira surga enggak orangnya? Bu, kira-kira surga enggak orangnya? Bu, saya mau kasih tahu. Ibu wiridkan Asmaul Husna, baca tadi Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudus. Baca terus sampai habis. Habis baca Asmaul Husna, ngomongin orang surga neraka. Surga neraka. Paham Bu? Paham Bu? Jadi begitu kalau ngaji fikih sebenarnya kayak gitu. Diterus. Kalau kita cuma menghitung tadi ya nggak masuk di sini. Makanya orang-orang mengartikan menghitung tadi karena nggak masuk, dirubahlah jadi membaca, nggak dipikirin. Coba dipikirin. Oh iya, menghitung tuh ada caranya. Ada cara dari nol, ada caranya dari akhir, ada juga bisa dari tengah. Jadi artinya apa? Terserah kita mulainya dari mana, kan gitu. Jadi artinya apa di sini? Siapa yang tahu mulainya dari mana Asmaul Husna untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah surga lah ya. Maka awalkanlah kehidupan kita mulai dari menemukan, bertemulah kita, bertemulah dalam kasih sayang. Jadi al-waqt itu. Tapi apa yang terjadi Bu? Bu, kenapa ributnya makin panjang? Hah? Karena ibu salah menemukan. Yang ibu temukan sifat ibu yang benar. Betul? Yang ibu temukan sifat ibu yang tidak mau disalahkan. Yang ibu temukan sifat ibu yang ego, pokoknya. Kalau sudah ngomong pokoknya itu, sudahlah, lupayalah. Enak ibu balik bela, dosa diteruskan. Pokoknya, udah balik deh, dosa diteruskan. Habis, udah jadi tidak masalah. Lebar, bukan kecil. Jadi ibu yang berbahagia, ayo kita Asmaul Husna. Kalau yang di situ kita jadikan Asmaul Husna, pikiran kita baik-baik dengan mulai menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga hidung kita, hawa nafsu kita dengan pikiran-pikiran yang baik, diawali dengan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah paham Bu? Insya Allah paham? Bisa diterima? Bisa diterima Bu? Pokoknya insya Allah ngaji sama saya, ibu dengarkan dulu karena sedikit berbeda. Tapi ketika ibu betul-betul mendengarkan, insya Allah bisa diambil pendapatan yang paham,
insya Allah bisa diambil kaji yang baik, bisa diaplikasikan dalam perbuatan perbaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ibu membaca Asmaul Husna, saya jamin insya Allah perilaku ibu tidak akan berubah-ubah. Kenapa? Hanya membaca. Kadang-kadang pandai kita membaca, Asmaul Husna tidak hadir, yang masuk sifat setan. Ya bu, ya bu, ya bu. Makanya kita harus bisa berwudu. Ya bu, makanya kita harus bisa berwudu. Apa arti wudu bu? Berwudu apa arti wudu? Dari mana dapat arti bersuci? Berwudu itu bu artinya perpisahan. Allahu Akbar. Loh, kok jauh sekali Pak Ustaz? Ya memang artinya perpisahan. Kenapa diartikan bersuci? Memang tujuannya bersuci. Perpisahan bu. Sholat itu penyatuan. Penyatuan kita kepada Allah itu sholat. Wudu itu perpisahan. Makanya karena ibu tidak bisa membuat satu perpisahan, sholat ibu ingat jam tos. Itulah ibu tidak bisa buat perpisahan. Ya bu, bu. Allah Akbar. Bacaan bagus sekali. Allah Akbar kabiru. Alhamdulillah kasiru. Subhanallah bukratan wa asila. Katanya baru baik tadi nyuci, baru jemur. Ingat apa bu? Hah? Artinya sudah berpisah nggak sama dunianya? Kalau ingin sempurna sholatnya, cari tahu caranya bagaimana memisahkan diri kita dengan dunia. Sholat kita tidak ingat lain-lainnya, tidak ingat jemuran, tidak ingat anak istri, ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nama Allah, tapi memang cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu berbahagia. Jadi mari kita saling berbagi, saling mengasihi, saling menyayangi dengan menjalankan Asmaul Husna ini. Insya Allah perpecahan akan hilang, perselisihan akan halus, tidak akan muncul tragedi begitu. Insya Allah yang hadir akan adanya kasih sayang, saling memaafkan. Maka insya Allah kita bertemu dalam kasih sayang, bertemu dengan selalu damai, sejahtera, bahagia dan senyum-senyum saja. Ya insya Allah bu ya. Ada yang bertanya silakan.